Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Dan hari ini sebenarnya gue pengen bikin video tentang update gardening awalnya, tapi gak jadi guys karena hujan. Udah kayak semingguan ini bener-bener nonstop hujan terus setiap hari. Jadi gue gak bisa ngonten-ngonten. Jadi mohon ditunggu konten gardeningnya. Dan hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, tentang Jepang pastinya. Jadi video kali ini adalah tentang opini atau reaksi gue terhadap apa ya, kayak image orang Jepang di mata orang Indonesia gitu loh guys. Karena gue sering banget lihat di media sosial TikTok, Instagram, YouTube atau manapun itu, orang-orang Indonesia tuh sering bilang kayak orang Jepang tuh begini-begini, orang Jepang tuh begitu-begitu. Even kayak di podcast-podcast gitu, orang Jepang tuh begini, orang Jepang tuh begitu gitu. Terus kadang-kadang ya jujur aja, gue mikir kayak sebenarnya enggak sih gitu, tapi ada juga yang gue setuju gitu loh. Jadi gue pengen bahas tentang itu. Jadi tadi pagi gue udah nanya di Insta Story, kira-kira kalian nih followers gue punya image seperti apa terhadap orang Jepang, dan gue akan sharing opini gue tentang image kalian tersebut itu. Orang Jepang terkenal disiplin waktu. Ini benar, 100%. Orang Jepang rajin kerja. Jujur ya guys, setelah 10 tahun lebih tinggal di Jepang, gue melihat orang Jepang tuh bukan rajin kerja, tapi mereka menyukai template atau kestabilitasan. Di kacamata gue sih seperti itu. Kalau misalnya kalian udah tinggal di Jepang atau ya cukup sering lah bolak-balik Jepang gitu, kalian mungkin akan tahu kalau di sini tuh apa-apa segala macam ada template-nya guys. Mulai dari yang susah-susah kayak misalnya birokrasi, kalau kalian ke City Hall, terus ngurusin surat-surat pindah rumah atau surat-surat apapun itu biasanya kertasnya mau di City Hall kota besar ataupun di kota kecil itu biasanya template-nya tuh sama persis. Jadi satu Jepang tuh memiliki template kerja yang sama dengan proses kerja yang sama juga. Sampai ke hal-hal kecil sekalipun guys, kayak misalnya nih, kalian kalau ke convenience store, 7-Eleven, Lawson, Family Mart, even kayak supermarket gitu, pinggiran Jepang maupun di pusat kota, kalian lihat deh kalau udah sekitar jam 8 malam ke atas, itu kan mereka pasangin label-label apa tuh, sale gitu kan. Jadi makanan-makanan yang daripada dibuang mendingan di sale-sale gitu. Nah, itu kan ada stikernya ya guys. Itu stikernya satu Jepang tuh sama semua guys. Kalian pasti pernah lihat deh. Nih, nanti gue munculin di sini. Dan ini tuh udah template-nya mereka. Terus contoh lain, tanda baca. Memang sih di Indonesia juga tanda baca kan kita ada template-nya gitu, kita diajarin di sekolah. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu, kalau kita udah dewasa, kadang-kadang kita tuh menemukan hal-hal yang berbeda gitu. Misalnya di sekolah, kalau di Jepang tuh kita dapat nilai 100, itu biasanya dikasih gambar Hanamaru. Itu artinya kalian excellent gitu. Tapi kalau di Indonesia kan ada guru yang tulisnya ya udah 100 aja, atau ada guru yang tulisnya ya udah pakai huruf alfabet excellent gitu kan. Tapi kalau di Jepang tuh rata-rata kalau excellent gambar Hanamaru itu. Jadi semua orang Jepang tuh tahu gambar Hanamaru itu tuh udah pasti artinya excellent. Lalu misalnya kalian menjawab sesuatu nih di ulangan, anggaplah kuis matematika atau apapun itu, kalau jawabannya semuanya benar dari cara sampai jawaban, itu biasanya mereka akan kasih tanda bulat. Itu artinya benar. Kalau salah semuanya dari cara sampai jawaban, biasanya kasih X atau cek gini, yang biasanya di Indonesia tuh artinya benar, tapi kalau di Jepang cek gini tuh artinya salah. Terus kalau misalnya caranya benar atau jawabannya aja yang benar, salah satu doang yang benar, yang satunya lagi salah, biasanya mereka kasih tanda segitiga, itu artinya setengah benar. Dan hal-hal ini tuh udah template di seluruh Jepang dari generasi ke generasi. Jadi semua orang Jepang mau tua maupun muda, kalau dikasih tanda segitiga, itu kita langsung tahu, oh ini jawabannya berarti 50% benar gitu. Makanya dalam kehidupan pun menurut gue mereka tuh suka banget template guys. Template kehidupan ya, kalian kerja terus dikasih kerjanya template-nya seperti ini, mereka lakukan, pulang ke rumah udah ada template-nya. Misalnya nonton film, abis itu tidur, ya semuanya udah di template gitu loh. Jadi kalau dibilang mereka suka kerja, menurut gue nggak juga sih. Mereka tuh suka template aja gitu, hidup yang stabil aja. Orang Jepang jarang mau menikah dan punya anak. Bisa dibilang makin tahun makin benar sih ini. Orang Jepang itu sangat sensitif kalau dimintain nomor atau sosmed pribadi meskipun sama temen sendiri. BTW, gue lupa bilang,
apa yang gue bicarain di sini nih berdasarkan pengalaman pribadi gue selama 10 tahun lebih di Jepang ya guys. Jadi gue memang gak melakukan research apapun. Pembicaraan gue hari ini tidak didasari oleh jurnal-jurnal manapun. Jadi anggaplah ini opini gue pribadi, kalian boleh setuju boleh tidak ya. Menurut gue ini benar. Entah kenapa kalau orang Jepang tuh memang barrier-nya tuh tebel banget gitu loh guys kalau sama orang baru. Terutama mungkin karena kita orang asing juga kali ya. Untuk bisa jadi bestie sama orang Jepang tuh butuh waktu yang lebih panjang daripada orang-orang dari negara lain kalau menurut gue. Jadi, karena menurut mereka nomor pribadi dan sosial media pribadi itu adalah privasinya mereka, sampai kita dikasih sosmed dan nomor mereka itu butuh waktu yang cukup panjang kalau menurut gue. Virginity itu tidak ada di Jepang. Oke, gue harus jelasin sedikit soal ini ya, karena banyak banget yang komen soal gaya pacaran di Jepang. Sebenarnya gue pernah bikin satu video full tentang ini sih, gaya pacaran orang Jepang gitu. Indonesia dan Jepang adalah dua negara yang sangat berbeda ya guys. Ini kita harus ngerti dulu. Indonesia itu negara yang sangat menjunjung tinggi agama. Sedangkan kalau di Jepang, memang dia awalnya Buddha lebih banyak, tapi sekarang lebih banyak ateis. Jadi mereka tidak percaya dengan agama maupun Tuhan, dan otomatis mereka tidak percaya dengan namanya tsumi atau dosa. Jadi kalau di Indonesia kita tahu melakukan hubungan seksual sebelum menikah itu kan dosa ya. Tapi kalau bagi orang Jepang, mereka nggak tahu konsep dosa itu apa. Jadi bagi mereka ya sah-sah aja untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah ya kan. FYI, gue ngomong kayak gini bukan karena gue setuju ya guys. Kita harus acknowledge adanya perbedaan di bumi ini, di dunia ini, di setiap negara. Dan acknowledge sesuatu itu bukan berarti kita setuju, oke? Dan kalau soal virginity, ya memang benar. Karena nggak ada konsep dosa ini, jadi ya mereka melakukan hubungan seksual pertama kali pun cukup muda ya bagi mata orang Indonesia. Ada yang mulainya dari masa kuliah, ada yang mulainya dari masa sekolah. Cowok-cowok Jepang suka selingkuh. Salah. Cowok Jepang suka selingkuh itu salah. Yang benar adalah cowok dan cewek Jepang suka selingkuh. Dan tentang ini gue udah ada satu video terpisah guys, kalian bisa nonton. Itu satu video full, khusus gue bahas tentang perselingkuhan di Jepang. Detail banget, kalian bisa nonton. Jepang itu makanannya sangat berkualitas, betul. Berkualitas as in nutrisinya balance ya. Kemudian orang Jepang itu rasis, dan ini salah satu statement yang paling banyak masuk guys. Jujur ya, kalau menurut gue pribadi, Jepang itu tidak serasis itu. Jadi gue nggak bisa bilang di sini nggak ada rasisme sama sekali. Nggak ada banget orang Jepang yang suka rasis tuh ada. Tapi nggak sebanyak itu sih. Nggak sampai di titik kehidupan kita terganggu. Nggak. Rata-rata kehidupan kalian tuh akan aman-aman aja. Tapi mungkin ada satu dari 30 hari yang kalian kena rasisme gitu. Paham nggak sih? Jadi perbandingan kalian kena rasisme dan tidak kena rasisme itu sedikit sekali. Dan bentuk rasismenya juga beda-beda ya pastinya setiap orang. Dan kebetulan karena gue bisa bahasa Jepang dan mungkin karena bentukan gue tuh nggak terlalu kelihatan kayak orang asing, jadi jujur aja gue jarang banget kena rasisme. Gue nggak tahu ini rasisme atau bukan, tapi pernah gue sekali itu ke toko elektronik. Gue waktu itu mau beli apa ya waktu itu? Kayak wifi deh. Wifi atau apa deh gitu. Jadi kan gue masuk nih ke store-nya, gue ngobrol-ngobrol sama orangnya, gue lagi nyari ini itu, dan dia bercakap-cakap dengan gue ini seperti biasa dalam bahasa Jepang gitu ya. Terus akhirnya gue oke, mau beli yang ini. Akhirnya kita ke counter bareng-bareng untuk isi-isi formulir gitu, karena perlu isi ID, nama, apa segala macem gitu kan. Dan dia minta gue keluarin ID card gue keluarin, dan dia di situ baru pertama kali lihat kalau gue tuh bukan orang Jepang gitu ya, orang asing. Terus di situ dia langsung ganti pakai bahasa Inggris. Padahal kita nih ada sekitar 15 menit ngobrol gak berhenti pakai bahasa Jepang. Dan jujur aja, gue bukan mau flexing atau gimana, tapi gue merasa bahasa Jepang gue cukup bagus gitu. Tapi kenapa tiba-tiba dia ganti ke bahasa Inggris ketika dia lihat nationality gue tuh Indonesia? Gue juga nggak tahu. Mungkin dia cuma mau latihan bahasa Inggris, atau mungkin dia cuma mau kasih lihat respect dia ke gue. I don't know. Tapi di situ
Jujur aja bahasa Inggrisnya itu susah sekali gue pahami. Kalian tahu kan bahasa Inggris ala-ala orang Jepang yang pakai katakana, yang McDonald's jadi Makudo Naruto, yang kayak gitu guys. Jadi membuat gue tambah sulit untuk mengerti apa yang dia jelaskan. Akhirnya dengan rasa nggak enak, gue bilang pakai bahasa Jepang aja boleh gitu kan. Nggak diganti, dia tetap maunya pakai bahasa Inggris. Dia bilang kayak, tapi kan kamu orang Indonesia, kamu orang asing, saya jelasinnya pakai Inggris aja, dia bilang gitu. Mungkin itu bentuk kebaikan dia, tapi gue nggak ngerti sih tujuannya apa. Jadi I don't know. Kalian aja yang memutuskan itu rasis atau enggak. I don't know. Ini juga banyak banget guys, orang Jepang itu bermuka dua atau tatemae. Ini bener sih. Tapi gue merasa kayaknya ini bukan Jepang doang deh. Kayaknya di negara manapun ada deh konsep tatemae ini. Cuma kebetulan di Jepang porsinya lebih banyak gitu guys. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu tatemae itu adalah gampangnya bermuka dua. Jadi ketika kita ketemu sama seseorang, ngobrol biasa, tapi sebenarnya di lubuk hati kita tuh kita merasakan hal yang lain. Contoh. Kalian orang asing yang baru belajar bahasa Jepang. Terus kalian datang nih ke Jepang. Bahasa Jepang kalian masih terbata-bata banget, contohnya ya. Kemudian ada orang Jepang yang ngajakin kalian ngobrol, terus kalian bisa bales tapi memang terbata-bata. Biasanya orang Jepang tuh akan langsung bilang, Nihongo jouzu desu ne, sugoi. Pasti ngomong kayak gitu guys, yang artinya adalah bahasa Jepang kamu bagus sekali, wah hebat, kayak gitu guys. Padahal kita cuma ngomong arigatou gozaimasu gitu misalnya. Dan gak cuma di hal ini ya, di hal-hal lain juga banyak. Guys, kayaknya gue baru mengalami tatemae deh. Dan gue baru ngeh sekarang. Jadi, gue tuh suka banget main board game. Ya kan, gue sama Padok suka banget main board game. Dan selama kita di Hokkaido dulu, kita tuh suka main board game sama temen kerjanya Padok. Kita main berempat. Gue, Padok, temennya Padok, dan istrinya. Jadi kita main berempat. Dan kita kalau main itu maniak banget guys. Bisa seharian full di dalam rumah gak gerak. Pokoknya main board game doang gitu. Kemudian istrinya temennya Padok ini hamil. Dan tahun lalu mereka lahiran bulan Juni. Akhirnya setelah lahiran itu kita gak bisa main lagi dong. Karena ribet sama baby kan dianya. Setelah itu Desember kita pindahan ke Tokyo. Dan mereka tuh masih tinggal di Hokkaido. Jadi udah gak bisa ketemu lagi. Tapi bulan Januari kemarin, temennya Padok ini tuh kampung halamannya deket banget sama rumah kita. Jadi dia pulang kampung, bawa baby dan istrinya. Terus dia bilang mau main board game bareng sama kita di rumah ini. Akhirnya dia datang kan, bawa babynya sama istrinya juga. Kita main gitu. Nah tapi karena ada baby, kan pulangnya jadi harus lebih cepet dong, gak bisa terlalu malam. Gue lupa deh itu jam 4, jam 5, atau jam berapa ya. Pokoknya dia bilang dia harus pulang untuk mandiin babynya, dia bilang gitu. Yang which is gue sangat mengerti ya, karena gue juga kalau punya baby kayaknya bakal melakukan hal yang sama gitu. Gue gak mau template-nya si baby ini tuh terusik gitu. Akhirnya oh ya udah nggak apa-apa, nanti next time kalau lagi main lagi ke sini atau kita lagi main ke Hokkaido kita main lagi ya gitu. Tapi sang suami istri ini bener-bener ngulang-ngulangin terus, dia pengen main, masih pengen main, sayang banget udah ada baby jadi nggak bisa main lebih lama, bla 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 gitu kan. Terus gue dalam hati kayak, apa jangan-jangan nih mereka tuh capek sebenarnya ngurusin baby dan pengen refreshing sebentar gitu loh, tapi nggak puas karena kita main gamenya tuh cuma kayak 1-2 game doang pada hari itu. Terus gue inisiatif bilang, apa kita aja yang kesana nyusul untuk lanjutin main, jadi setelah babynya mandi kita masih bisa main, gue bilang gitu kan. Terus kalian harus lihat muka suami istri ini tuh langsung kayak kaku, langsung kayak gak tahu harus ngomong apa. Dan gue lihat muka mereka, gue langsung tahu, oh astaga gue bodoh banget, tadi itu mereka cuma tatemae doang gitu. Terus gue langsung kayak, oh tapi jangan deh nanti babynya capek, kita berisik apa segala macam, udah nggak usah, kita next time aja kita mainnya gitu. Terus mereka langsung kayak lega gitu denger gue ngomong kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu yang disebut dengan tatemae guys. Jadi mereka mengungkapkan sesuatu yang bikin lawan bicaranya happy, hubungan jadi tambah baik kan gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kita tuh tahu kalau orang Jepang tuh lagi tatemae. Jadi kenapa ya mereka melakukan itu? Dan beberapa dari kalian mikir gak sih, ini mah di Indonesia juga banyak gitu. Ya makanya guys, menurut gue memang tatemae itu bukan di Jepang doang, tapi di Indonesia, di negara kita juga banyak tatemae, ya gak sih?
Tapi again, ini opini gue pribadi aja ya guys. Mungkin kalian punya pengalaman-pengalaman sendiri selama kalian di Jepang yang membuat kalian berpikir tatemae di Jepang tuh lebih parah daripada di Indonesia. Kalau misal ada kayak gitu, tolong tulis di kolom komen jadi gue bisa baca. Oke, jadi video kali ini cukup kali ya, segitu dulu aja. Dan hopefully minggu depan akan cerah dan kita bisa lanjut gardening lagi. Thank you so much for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!